Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dan Engkau yang ambil alih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, ada Kakak Maria Stefani, Ibu Linda, Shalom, Ibu Elita Tarigan, Kakak Rafael Chan, Kakak Fiona, Kakak Lydia, selamat bergabung semuanya. Shalom, shalom, senang sekali bisa kembali bersama-sama. Ada Ibu Potrin, shalom. Ya, semuanya Kakak Podo Aji, selamat bergabung Kakak Sancia, Kakak Linda 8888, Kakak Firum 2255, Kakak Keyboard Warrior, ya, selamat bergabung Kakak Yao Christian, Kakak Hans 777, semuanya Kakak Basudewa, selamat bergabung. Mari kita mau datang sama-sama kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian. Sukacita surga adalah kekuatan kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Ya Bapak Ibu, mungkin kau sedang ada di dalam pergumulan apapun itu. Mari kita sama-sama mau mengambil keputusan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sungai sukacita mengalir di tengah-tengah kami semua. Sukacita surga, sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Oke, puji Tuhan, satu pujian yang sangat indah. Saya kembali mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan kembali pujian ini. Biar sungai sukacita surga mengalir di tengah-tengah kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sukacita surgawi sudah mengalir di tengah-tengah kita pagi hari ini ya. Puji Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa puji-pujian kita, karena puji-pujian kita itulah yang mendahului kemenangan kita, yang mendahului mukjizat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian. Kami bawa pujian. Sebentar ya. Oke. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. 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 Kami bersembahkan korban pujian dan syukur. Kami bersembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam
kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan oleh puji-pujian dan penyembahan kita. Bapak Ibu, tibalah waktunya bagi kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan suara firman Tuhan ya. Maunya sih muji terus, tetapi waktunya sudah tiba bagi kita untuk mendengar, sama-sama belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus kiranya datanglah pagi hari ini, jamahlah, lawatlah setiap kami, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mendengar maupun memberitakan firman Tuhan saat ini. Saya hancurkan, saya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih setiap perkataan dari bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau yang menaruh perkataan-perkataan-Mu itu di dalam bibir mulut hamba-Mu ini. Sehingga setiap firman-Mu itu boleh memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Sekali lagi ada Kakak Shirley, Kakak Nyodes, Kakak... siapa tadi, mohon maaf ya kalau tidak terbaca, Kakak Suf, Kakak Elita Tarigan, Kakak Lubius Eni, Kakak Susanti, ya Ibu Potrin, Kakak Edri, Kakak Rino Feli, Kakak Paulo, Kakak Sani Tuter, Ibu Mimin, Shalom, Kakak Katarin, apa kabarnya? Kang Robin, ya apa kabarnya pagi hari ini? Semangat! Hari yang baru kita mau sama-sama kembali belajar mengenai iman yang memindahkan gunung. Imannya Allah ya. Saya sudah menyematkan kesaksiannya Ibu Eli luar biasa ya. Saya senang sekali. Kenapa? Karena saya ingat waktu dulu itu saya menyaksikan bagaimana saya mengalami kemenangan demi kemenangan, mukjizat demi mukjizat ya. Karena saya mempraktekkan firman Tuhan Markus 11 ayat 23, 24 ya. Tetapi sekarang saya bisa melihat buahnya. Orang-orang juga mempraktekkan firman Tuhan yang sama dan mendapatkan kemenangan-kemenangan yang sama. Sungguh merupakan suatu sukacita membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu, apapun masalahmu saat ini, seharusnya semua masalahmu itu ya, termasuk sakit penyakitmu itu, sudah ada di bawah telapak kakimu. Jangan cepat menyerah ya. Saya mendapati ada banyak orang ya yang ketika saya doakan sembuh ya, misalnya sakit kanker, sakit apa sembuh. Nah, Bapak Ibu kemudian setelah waktu berlalu sakit lagi. Nah, Bapak Ibu jangan engkau itu langsung nyerah. Waktu kemarin Tuhan jamah sembuh toh, sakitnya hilang kan, betul kan? Nah, selanjutnya adalah bagian medan peperanganmu untuk menolak sakit penyakit itu. Jangan setuju. Toh kemarin ketika didoakan sembuh, toh sakitnya hilang, bukan? Masa kalau kemarin Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, masa Tuhan yang sama tidak sanggup menyembuhkan engkau. Nah, Bapak Ibu, itu namanya area peperangan ya. Waktu masih ingat kesaksian saya mengenai saya itu divonis ya sakit pendarahan yang gak bisa sembuh. Jadi setiap
hari saya harus makan obat ya, harus makan obat, dan itu pun belum ditakut-takutin sama siapa namanya, sama banyak orang ya, bahwa itu bisa jadi cancer lah, apalah dan lain sebagainya, harus diangkat semuanya katanya, kalau enggak bisa jadi cancer dan lain sebagainya. Tetapi itu kan kata orang, kata dokter, kata orang ya kan. Ya kenyataannya ya memang saya sakit pendarahan, itu kenyataan. Bapak Ibu harus membedakan ya, soalnya ada yang bertanya kepada saya bagaimana cara menghidupi Markus 11 ayat 23 sampai 24 ini ya. Ayat 22 sampai 24 ya tepatnya persisnya. Jadi saya mau jelaskan lebih detail, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, karena ini firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau engkau tahu, kalau engkau bisa menggunakannya, kalau engkau bisa mengerti dan menghidupinya, kau akan menjadi orang yang berbahaya, orang yang berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Siapa di sini yang mau menjadi orang yang dangerous ya? Orang yang berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Kerajaan kegelapan takut dengan engkau ya, karena imanmu itu yang meledak-ledak ya. Siapa di sini yang mau menjadi orang seperti itu ya? Semua masalah, semua sakit penyakit sudah ditundukkan di bawah telapak kakimu, itu kata firman Tuhan ya kan. Nah, kita mau praktek, kita mau mengambil otoritas itu, kita mau melakukannya, jadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Nah, ya saya mau kasih kesaksian. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang sering kali mungkin ya setiap hari ikut live streaming saya mungkin sedikit bosan kali kesaksiannya disaksikan melulu ya. Mohon maaf, tetapi karena ini sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, bagaimana saya mengaplikasikan ayat firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu bisa paham aplikasinya ya. Di sini sekali lagi saya ulang, Markus 11 ayat 22 berkata seperti ini, percayalah kepada Allah, tetapi sesungguhnya versi New King James Version-nya berkata seperti ini, have faith of God. Maksudnya milikilah iman Allah, bukan percayalah kepada Allah seperti yang tertulis dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi kita ini disuruh mengopi alias mencontoh imannya Allah. Imannya Allah itu apa sih? Imannya Allah itu ketika Allah berkata-kata itu harus terjadi, itu mesti terjadi ya Bapak Ibu. Itu sudah terjadi bahkan di realms of the spirit, maksudnya di dunia roh itu sudah terjadi. Makanya dikatakan firman-Mu itu teguh. Bahasa Indonesianya firman-Mu itu teguh ya, tetapi bahasa versi New King James Version-nya berkata seperti ini, your words are settled in heaven. Maksudnya itu kata-katamu, firman Tuhan itu settle. Bapak Ibu tahu nggak sih settle artinya bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya sebetulnya sudah beres, sudah terjadi. Kan makanya settlement. Settlement itu arti katanya ya sudah terjadi, ya kan? Sudah terjadi, makanya settle. Settle bahasa Inggris apa bahasa Indonesia sih? Coba saya Google dulu ya. Settle itu bahasa Inggris apa bahasa Indonesia sih? Apa sih artinya? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesianya apa sih settle in Indonesian? Mapan ya bahasa Indonesianya. Nah ini ya, arti settle itu tenang, lunas Bapak Ibu. Lunas itu sudah selesai, tetap itu artinya ya, settle itu. Nah Bapak Ibu kalau mau melihat sendiri itu ada di Mazmur 119. Coba kita buka ayatnya, Mazmur 119 ayat 89. 119. Mari kita buka ya. Saya buka laptop suci saya sebentar.
Ya, bahasa Indonesianya seperti ini. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh. Memang rada beda ya, agak beda. Beda artinya dengan versi New King James Version yang sebetulnya dalam versi New King James Version-nya berkata seperti ini. Your words, berarti firman Tuhan itu sudah terjadi di alam roh. Jadi bukannya belum Bapak Ibu, tetapi sudah terjadi. Kenapa? Karena di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi sebetulnya ketika firman Tuhan berkata, oleh bilur darahnya engkau telah sembuh, berarti di alam roh itu sudah terjadi kesembuhanmu itu. Ya, mungkin pertanyaannya kenapa sekarang kita belum mengalaminya? Ya Bapak Ibu, yang ada di alam roh itu nggak otomatis termanifestasi di alam jasmani. Ya, perlu Anda dan saya yang memastikan bahwa semua yang tertulis di firman Tuhan itu menjadi termanifestasi di alam jasmani. Caranya gimana? Caranya ya dengan engkau memperkatakan firman Tuhan itu. Sama halnya seperti Tuhan berkata-kata ya kan. Bagaimana Tuhan melepaskan kuasanya lewat firman-Nya yang keluar dari bibir mulutnya. Makanya Bapak Ibu engkau harus paham betul bahwa di lidahmu itu ada kuasa. Makanya kitab Amsal berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Termasuk kesehatanmu, termasuk kebaikan, kemurahan Tuhan, termasuk kutuk itu dikuasai oleh lidahmu ya. Bagaimana engkau mau melihat masa depanmu seperti apa, masa depan rumah tanggamu, keuanganmu, kesehatanmu itu dikendalikan, dikuasai oleh lidahmu. Bagaimana Bapak Ibu melihat Ibu Eli ya, sekali lagi ya, mohon maaf ya kalau disebut-sebut namanya, karena saya senang sekali ternyata Bu Eli sudah mempraktekkan apa yang saya bagikan dan sudah mengalami kemenangan ya kan. Nah Bapak Ibu ya, ada yang datang sama saya gak rajin nonton live doa saya ya, tetapi setiap kali datang hanya minta doa. Dan Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi Bapak Ibu, kalau saja engkau mau mendengarkan firman Tuhan dan kalau saja engkau mau mempraktekkan firman Tuhan ini, percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan ini sendiri yang akan memastikan kemenanganmu, yang akan memastikan mukjizat-mukjizat di tanganmu ya. Oke, saya balik lagi kelamaan, mohon maaf ya, mencuri waktu kelamaan 4:26. Mudah-mudahan selesai topik iman ini ya. Saya mau kembali kepada kesaksian saya bahwa ketika dokter berkata negatif, ketika orang-orang di sekeliling saya berkata negatif, ketika kenyataannya benar-benar negatif, saya sakit pendarahan setiap hari, dan walaupun saya makan obat tetap pendarahannya itu jalan terus. Jadi obatnya nggak mempan ya Bapak Ibu. Dan waktu itu saya mengambil keputusan memang mau nganterin anak sekolah keluar ya. Jadi saya memang sudah menetapkan dalam hati saya tidak mau tergantung dengan obat ini. Ya mohon maaf Bapak Ibu, jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kenapa? Karena setiap orang itu punya level iman yang berbeda, bukan? Jangan ditiru kalau dokter suruh makan obat, makan ya. Jangan tiru ini. Ini agak sedikit keras kepala gitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan ditiru. Saya hanya membeli 1 bulan punya obat, saya tahu. Ya, obatnya cukup mahal juga ya Bapak Ibu. Tetapi bukan karena soal mahalnya sih. Karena saya nggak percaya sama obat dokter itu. Kenapa? Karena makan nggak makan pun tetap pendarahan gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, saya perkatakan
iman saya seperti yang ditulis di Markus 11 ayat 22 sampai 24. Di sini dikatakan Bapak Ibu sekali lagi, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berkata ya kan, tidak disuruh mendaki, bukan, tidak suruh ngebor, bukan, berkata kepada gunung, kita disuruhnya berkata, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah iman Allah ya. Kita bisa menyuarakan firman Allah dan kita yakin bahwa firman itu pasti terjadi karena itu firman Allah, karena itu firman Allah, bukan yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, kalau engkau perhatikan Markus 11 ayat 22 sampai 24 ini tidak hanya berbicara tentang firman Allah, tetapi ini memberikan Anda dan saya kebebasan sesungguhnya untuk memperkatakan kepada gunung kita hari ini apa yang mungkin masalah kita, mungkin sakit penyakit kita, mungkin hutang piutang kita disuruh memperkatakan. Nah, coba kita lanjut ya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Sekarang apa yang kau perkatakan? Nah, yang saya perkatakan waktu itu, terima kasih Tuhan Yesus, pendarahan saya sudah berhenti, saya sudah sembuh, terima kasih Engkau sudah menyembuhkan saya. Lah, kok kenapa saya terima kasih? Kan pada waktu itu saya masih sakit pendarahan setiap hari. Nah, itu dia Bapak Ibu, mari kita mau belajar sama-sama praktek firman Tuhan. Markus 11 ayat 24 berkata seperti ini, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ya tentu saja ya, apa saja di sini tentu saja bukan hal-hal yang di luar kehendak Allah ya. Nah, kalau kesembuhan, apakah itu kehendak Allah? Ayo coba tuliskan. Yang bilang kehendak Allah, tuliskan. Yang bilang bukan, ya terima kasih Bu Esther responnya. Yang bilang bukan, tulis di komentar. Jadi saya tahu ya, apakah Bapak Ibu itu sudah paham atau belum gitu. Ya puji Tuhan ya, yang ikut live streaming saya semuanya cerdas-cerdas. Iya Bapak Ibu, kalau bukan kehendak Allah, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Dan berkata oleh bilur darahnya kita sudah bahkan bukan belum sembuh ya. Nah sudah sembuh. Kalau nggak ngapain Tuhan Yesus mati di kayu salib ya kan? Kehendak Allah bagi kita untuk sembuh. Jadi kalau ini memang sesuai dengan kehendak Allah, maka apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah, bukan belum Bapak Ibu. Karena saya percaya firman Tuhan ini dan mempraktekannya, maka apa yang saya perkatakan begini, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Pendarahan saya sudah berhenti. Nah, Bapak Ibu, ketika saya mengatakan itu, apakah langsung otomatis berhenti pendarahan saya? Enggak, ya. Pada saat saya badannya lemes banget karena pendarahan, tapi namanya di situ harus kerja sendiri, semua kerja. Mau ngeluh enggak? No, nehi, aku nggak mau ngeluh ya. Saya nggak mau memperkatakan rancangan si jahat di dalam mulut saya. Saya nggak mau si jahat mencuri, menggunakan bibir lidah saya untuk mencuri kesehatan saya. Saya nggak mau mengizinkan si jahat untuk mengafirmasi alias mengkonfirmasi, menegaskan rancangan dia dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai engkau mengizinkan si jahat untuk mencuri dalam hidupmu lewat lidahmu. Ya kan? Bisa banget. Caranya gimana? Ya setujulah dengan rancangan si jahat dia. Mengeluhlah. Ketika engkau mengeluh berarti engkau
sedang setuju dengan rancangan si jahat dalam hidupmu. Makanya jangan mengasihani diri sendiri. Kalau mau kasihan, kasihanlah sama orang lain. Jangan pernah mengasihani diri sendiri. Ya, nggak tahu ya, kalau itu sih prinsip saya ya. Bapak Ibu, kalau engkau pikir itu bagus, ya monggo silahkan. Kalau engkau pikir itu jelek, ya jangan. Saya itu nggak maksa Bapak Ibu ya. Tetapi kalau engkau ingin menjadi pribadi yang kuat ya, pribadi yang kuat, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Apakah pernah ada tertulis di firman Tuhan, kasihanilah dirimu sendiri? Enggak ada. Itu namanya keinginan daging kita, pengennya dikasihani gitu ya, pengennya gitu ya. Itu namanya keinginan daging. Jangan, salibkanlah itu dagingmu itu ya. Disalibkan, minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus, salibkan keinginan daging saya. Apapun yang terjadi, saya mau mengambil keputusan. Sama seperti pujian tadi yang kita naikkan, apa? Memberikan korban syukur. Namanya korban itu apa sih? Korban itu kayak saya tadi tuh contohnya. Waktu sakit, waktu masih pendarahan, saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan saya. Pendarahan saya sudah berhenti. Padahal waktu itu masih sakit, masih pendarahan, badan saya demam. Tahu kan Bapak Ibu, panas dingin. Dan namanya panas dingin, demam, tapi tetap aja kan namanya juga kerja, tetap harus jalan, kerja tetap harus kerja, ya kan? Karena waktu itu saya saya tidak mau menceritakan hal-hal yang negatif gitu ya, pantang gitu. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kenapa gitu ya Tuhan benci sekali mendengar keluh-keluhannya bangsa Israel. Masih ingat bagaimana ketika bangsa Israel masih diizinkan Tuhan berada di padang gurun? Apa yang terjadi ketika mereka mengeluh? Kenapa Tuhan benci? Kenapa Tuhan marah? Karena ketika mereka mengeluh, mereka sedang setuju dengan rancangan si jahat, dan apa yang terjadi? Mereka harus mati di padang gurun. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya mungkin ya Bapak Ibu jangan perhatikan komentar yang jelek-jelek ya. Itu mereka hendak mencuri firman Tuhan, karena perhatianmu itu tercuri ya. Sedangkan firman Tuhan ini sangat pastilah akan memberkati Anda jikalau Anda menghidupinya ya. Anda akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam segala hal ya. Ini adalah doa saya, ini adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan kepengen Anda ini bukan menjadi orang-orang yang kalah. Perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu mereka diizinkan di padang gurun, itu adalah simbolik Anda dan saya. Anda dan saya mungkin saat ini diizinkan Tuhan berada di padang gurun kehidupan kita ya kan. Mungkin itu karena kesalahan kita di masa lalu, mungkin karena kesalahan orang tua kita. Apapun itu, bukan rancangan Tuhan untuk engkau dan saya itu hidup di dalam penjajahan si jahat. Itu bukan rancangan Tuhan ya. Rancangan Tuhan itu untuk Anda dan saya hidup berkemenangan. Kenapa? Karena semua harga daripada berkatmu, daripada kesembuhanmu itu sudah dibayar di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah membayarnya. Nah, bagian Anda dan saya lah sekarang yang berperang, sama halnya seperti bangsa Israel ketika mereka hendak menduduki tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Toh mereka tetap harus berperang, bukan? Mereka nggak duduk ongkang-ongkang kaki jadi otomatis tanah perjanjian itu mereka duduki, bukan? Enggak seperti itulah ya. Jadi kita semua harus berperang. Cara berperangnya bagaimana? Firman Tuhan sudah mengajarkan, perkatakan
katakan kepada gunung masalahmu itu apa yang kau ingin lihat. Tuhan itu sudah memberikan kita kebebasan. Bagaimana Tuhan itu luar biasa kan. Kita juga mewarisi DNA-nya Allah kan. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menciptakan ulang, untuk membentuk ulang, untuk memprogram ulang masa depan kita, kesehatan kita, keuangan kita, bahkan masa depan anak cucu kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan memperkatakan apa yang kau ingin lihat itu terjadi. Ya, sama halnya seperti yang saya saksikan ini. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi ya? Waktu berlalu, saya kembali lagi kepada kesaksian saya ya. Waktu berlalu saya terus memperkatakan itu ya, walaupun sakit-sakit ya. Tetapi saya tetap menjaga bibir lidah saya supaya jangan salah ngomong ya. Jangan setuju dengan hati yang mungkin mau komplain, mau mengasihani diri ya. Tetapi saya tolak semuanya itu. Sekali lagi, semua kesaksian ini bukan untuk menceritakan wah saya gimana gitu, iman saya gimana. Enggak ya Bapak Ibu. Tetapi untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Siapapun Anda, kalau engkau mempraktekkan firman Tuhan ini, maka engkau akan mengalami kemenangan ya. Nah, waktu berlalu, ya bulan-bulan berlalu, tetapi satu hari itu tiba, di mana pendarahan saya berhenti total. Bapak Ibu, waktu itu saya belum diurapi Tuhan ya. Kalau engkau berpikir, ya Bu Ciara kan diurapi Tuhan, kan beda dengan saya. Jangan berpikir seperti itu. Waktu itu saya belum diurapi Tuhan ya. Waktu itu saya juga masih nggak benar-benar amat gitu loh ya. Sekarang juga masih terus belajar ya. Jadi sekarang juga belum benar-benar amat, masih terus belajar, masih terus dikuduskan ya, masih terus menundukkan hati saya, emosi saya, jiwa saya, pikiran saya, perbuatan saya di bawah firman Tuhan. Masih terus minta tolong Roh Kudus untuk menyalipkan keinginan daging saya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Satu hari itu tiba, di mana tiba-tiba pendarahan saya berhenti total. Saya pikir mungkin sehari ini, tetapi besokannya berhenti juga. Besokannya berhenti juga. Luar biasa, Tuhan Yesus itu dahsyat ya. Dan semua demam saya hilang, sakit kepala saya hilang ya. Padahal waktu itu saya tekankan kembali, saya belum diurapi Tuhan ya. Bapak Ibu, perhatikan bagaimana firman Tuhan yang saya hidupi itu ya dan amin. Saya bahkan bisa menyaksikan banyak sekali mama saya itu divonis mau meninggal itu berkali-kali ya. Jadi kerjanya itu keluar masuk rumah sakit. Kenapa? Ya sekali lagi itu ada medan peperangannya mama saya sebetulnya. Kenapa? Karena kakek saya itu punya ilmu Bapak Ibu. Ya ilmunya itu dari kuasa kegelapan ya. Jadi apa yang terjadi, dia bisa menyembuhkan orang gitu, kayak dukun gitulah ya. Jadi apa yang terjadi, istrinya mati waktu muda ya, karena sakit penyakit. Keluarganya gak ada yang beres. Ada yang beres pun kayak mama saya sakit-sakitan itu ya. Sakit-sakitan seumur hidup. Dan itu butuh perjuangan iman. Nah Bapak Ibu ya, makanya jangan sekali-kali engkau buka pintu kepada kuasa-kuasa gelap, kepada ya dosa ya. Itu ada satu dosa, maksud saya nggak semua dosa itu akibatnya sama ya. Ada dosa-dosa tertentu yang ketika engkau toleransi, engkau itu harus berjuang seumur hidup untuk berperang memastikan semua konsekuensi dosanya itu terusir atau hilang dari kehidupanmu. Contohnya siapa? Contohnya mama saya ya. Waktu itu mama saya sepanjang hidupnya yang saya tahu itu dia selalu sakit-sakitan. Ya bukan beruntung ya, puji Tuhan maksud saya. Ya beruntung ya, puji Tuhan banget saya di masa-masa SMA saya kenal Tuhan Yesus.
Jadi saya mulai mempraktekkan iman ini, iman Markus 11 ayat 22 sampai 24 ini ya. Setiap kali mama saya divonis, tidak akan lama lagi usianya, paling cuma 2 minggu lagi. Apa yang saya lakukan? Perang gitu ya, perang gitu ya. Saya suka sekali dengan Ibu Eli ya, semangatnya perang ya itu terimpartasi ke Ibu Eli, dan saya percaya ya, bukan hanya Ibu Eli tetapi semua yang ada di sini terimpartasi semangat perangnya ya. Jangan mau kalah dengan masalahmu. Jangan mau toleransi masalahmu itu ya. Entah sakit penyakit, entah hutang pihutang ya. Semuanya itu sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki kita oleh Tuhan Yesus. Jangan hanya selalu nangis sama Tuhan. Ya mungkin ada waktunya engkau curhat, ya bolehlah ya. Masa sih nggak boleh curhat sama Tuhan? Curhatlah sama Tuhan, jangan curhat sama orang lain. Orang lain tidak bisa menolongmu ya. Orang lain itu cuma bisanya apa sih? Mohon maaf ya, saya sih nggak pernah makanya saya jarang sekali curhat sama orang. Orang itu bisa bantu apa sih? Kalau mungkin dia ngasih nasihatnya baik ya. Kalau dia ngasih nasihatnya jelek, apa yang akan terjadi? Kalau dia hanya bisa, aduh kasihan ya. Nah kasihan, engkau makin mengasihani dirimu sendiri. Makin cilaka, kata Bu Esther. Iya. Ya, kalau mau curhat ya bolehlah curhat sama Tuhan, tetapi ada waktunya bagi engkau itu untuk bangun, berdiri, bangkit ya, kalahkan semua masalahmu itu, karena Tuhan sudah memberikan kau kuasa. Ayo bangkit, praktekkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya kalau saya mau berbicara iman itu kayaknya berjilid-jilid. Ini sudah mau pukul 5. Belum selesai. Berjilid-jilid ya, karena iman itu ya salah satu hal yang memang luar biasa sekali, yang sudah menyelamatkan saya dari berbagai macam masalah ya. Mau masalah keuangan kayak, mau masalah sakit penyakit kayak ya. Tuhan kita itu luar biasa ya. Satu waktu saya dikasih mimpi sama Tuhan, waktu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan ya, ketika Tuhan suruh saya jadi pendoa syafaat dan saya belum ngerti. Jadi saya main hajar bleh semua kuasa-kuasa jahat, saya tengking keluar. Saya mendoakan kota saya waktu itu ya, kota Melbourne ya, dan apa yang terjadi ya, kuasa-kuasa jahat menyerang saya dari segala sisi ya. Shalom Kakak Orlando ya, saya pernah menyaksikan ini ya, tetapi Tuhan mengizinkan saya dibawa ke dalam satu perjumpaan ya, satu perjumpaan yang luar biasa sekali di alam roh. Bagaimana saya diizinkan Tuhan masuk ke dalam satu perjamuan, dikatakan itu perjamuan Bapak Abraham ya. Bapak Abraham, bayangkan Bapak Ibu ya, dan kita di situ bersukacita makan dan minum, dan pada waktu pulang ya, saya membawa bekal begitu banyak, kantong-kantong berkat Tuhan yang besar sekali, dan dikatakan kamu adalah anaknya Abraham. Wah, luar biasa sekali. Tuhan itu punya cara untuk menghibur, untuk menguatkan kita ya. Dan habis pulang dari situ saya senang. Maksud saya waktu saya bangun ya, saya senang sekali saya dikatakan menjadi anaknya Abraham. Nah, anaknya Abraham itu apa sih? Siapa sih? Bapak Ibu masih ingat bagaimana ketika Abraham belum punya anak, ya kan? Ya, Kakak Orlando, monggo silahkan ya. Bagaimana ketika Abraham belum punya anak, Abraham menunggu janji Tuhan ya, tahun demi tahun berlalu ya kan, dan dia masih terus menantikan janji Tuhan, and nothing happens, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Bukan
Ada waktunya bagi Abraham ketika dia lemah, ya, sampai dia berkata begini sama Tuhan, ya Tuhan, ambil saja Ismail ya, berkatilah dia. Itu sebetulnya menandakan keraguan-raguannya dia, bukan? Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara iman, itu bukan berarti bahwa kita selalu on the top gitu, kita selalu di atas, kita selalu nggak pernah ragu ya, seperti Bapak kita Abraham. Bukankah dia juga ada masa-masa di mana dia ragu, ya kan? Ya kan? Kalau dia benar-benar percaya, dia nggak akan nyodorin Ismail. Ya Tuhan, berkatilah ini Ismail jadi orang yang diberkati Tuhan. Terus apa kata Tuhan? Iya, karena permintaanmu ini Ismail juga akan diberkati Tuhan. Tetapi ya, bukan dari keturunan Ismail, tetapi dari keturunan yang lahir dari Sarah, bukan? Nah, Bapak Ibu perhatikan titik balik di mana Abraham mau mendapatkan terobosannya. Apa yang terjadi? Masih ingat cerita Alkitab di kitab Kejadian ketika Abraham bertemu dengan malaikat Tuhan, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri ya. Nah, pada waktu itu Tuhan berkata kepada Abraham, mulai hari ini namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham, yang artinya Bapak orang banyak atau Bapak banyak bangsa. Bapak Ibu perhatikan, kalau Anda jadi Abraham waktu itu, apa yang terjadi? Malu nggak sih disebut Bapak orang banyak, banyak bangsa, padahal anaknya cuma satu, padahal dia belum punya anak dari Sarah. Malu nggak sih? Ayo sekarang coba tempatkan kita di tempatnya Abraham waktu itu. Orang belum punya anak sama sekali dari Sarah, dari istrinya, ya kan? Dia belum punya anak sama sekali, tetapi Tuhan mengganti namanya menjadi Bapak orang banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat, setelah perjumpaan itu, nggak pakai lama, setelah 1 tahun dari itu, Abraham punya anak dari Sarai. Sarah ya, waktu itu namanya masih Sarai. Nah, perhatikan Bapak Ibu, pintu terobosanmu, pintu mukjizatmu itu ada di lidahmu ya. Seringkali kita ini minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan sembuhkan saya, ya kan? Seringkali kita minta-minta seperti itu, bukan? Tetapi sesungguhnya kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Karena kata firman Tuhan, hidup dan matimu itu dikuasai oleh lidahmu. Saat ini mohon izin tanya, apa yang engkau percakapkan, apa yang engkau perkatakan berulang-ulang mengenai masalahmu, mengenai kesehatanmu, apa yang kau setujui? Ayo, karena ketika engkau setuju dengan firman Tuhan dengan perkataan-perkataan yang lain, bisa aja. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kebebasan di Markus 11 ayat 22 sampai 24 ini. Apa saja, dikatakan apa saja yang kamu minta. Apa saja itu termasuk apa sih? Kesehatanmu termasuk nggak? Keuanganmu termasuk nggak di situ? Termasuk kan? Nah, ayo periksa Bapak Ibu, apa saja yang saat ini, apa sih yang kau katakan? Karena di sini dikatakan ya Bapak Ibu. Oke, saya bacakan kembali Markus 11 ayat 23 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini termasuk rumah tanggamu, termasuk istrimu yang ninggalin engkau ya, termasuk suamimu yang ninggalin engkau. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Perhatikan, asal tidak bimbang, kuncinya apa? Tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Nah, saat ini apa yang kau katakan mengenai rumah tanggamu? Apa yang kau katakan mengenai keuanganmu?
Apa yang kau perkatakan mengenai kesehatanmu? Kalau engkau percaya bahwa apa yang engkau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ya kan, kuncinya sebetulnya, kunci mukjizat itu Bapak Ibu sangat dekat. Itu kuncinya ada pada bibir lidah kita, ada pada hati kita. Sesungguhnya Bapak Ibu, mungkin kau ketika pertama kali kau mengucapkan, imanmu itu belum terbangun. Ya nggak apa-apa toh, katakan terus. Masih ingat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus datang sama Tuhan Yesus, Tuhan tambahkanlah iman kami. Masih ingat cerita firman Tuhan yang berkata seperti itu? Mari kita bukalah ayatnya ya. Sempet nggak? Sempet lah ya. Sebentar saya buka dulu ya di Lukas 17. Bapak Ibu bisa buka Lukas 17, bentar ya. Kita buka Lukas 17 ayat 5 sampai 6 ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Di sini siapa yang punya permohonan seperti ini? Saya akan kasih kuncinya. Ya, sudah mau habis deh waktunya. Sudah pukul 4.54. Lanjut besok? Lanjut besok atau lanjutkan sekarang? Oke, saya tunggu responnya Bapak Ibu dulu. Mau lanjut sekarang apa lanjut besok? Bapak Ibu, lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut sekarang ya. Ya, dikatakan apa? Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, Bapak Ibu, ada yang bingung? Ada yang bingungkah dengan firman Tuhan ini? Yang bingung bilang bingung. Oke. Nah, iya kan? Kalau kita jadi murid-murid Tuhan Yesus, bingung nggak? Orang minta, saya kan minta ditambahkan imanku. Kok jawab Tuhan Yesus, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Ya kita kan maunya punya iman sebesar biji sesawi, ya kan? Ya kan? Nah, lah kok kenapa Tuhan bilang kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja? Seolah-olah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dari jawaban Tuhan Yesus ini, seolah-olah Tuhan tidak memberikan apa yang mereka minta, bukan? Tetapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan sedang mengajarkan satu kebenaran bagi kita. Kalau kita kepengen punya iman yang besar, caranya gimana? Berkata kepada pohon ara ini, perkatakan ya. Itu caranya kalau engkau kepengen punya iman besar. Perkatakan, misalnya masalahmu apa? Misalnya masalahmu keuangan ya, karena banyak sekali yang datang kepada saya minta didoakan keuangan. Oke, misalnya keuangan. Perkatakan sama halnya seperti yang Ibu Eli kasih contoh itu ya di kesaksian. Perkatakan seperti misalnya apa yang kau ingin perkatakan, misalnya yang kau ingin lihat, misalnya kau ingin lihat hutangmu lunas ya. Mulai perkatakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah buka jalan bagi keuangan saya sehingga saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, perkatakan itu, perkatakan kepada gunung masalahmu. Nah, mungkin waktu pertama kali engkau memperkatakannya, imanmu itu belum terbangun.
engkau masih nggak percaya apa yang kau perkatakan itu, nggak apa-apa, karena inilah caranya untuk memperbesar iman kita. Karena kata firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran, Bapak Ibu. Apapun yang kau sering dengar, ya itu akan mempengaruhi isi hatimu, akan mempengaruhi apa yang di dalam, ya. Ketika apa yang di dalam itu sudah dipengaruhi, itu akan merubah apa yang di dalam. Segala sesuatu yang sering kau dengar, entah itu firman Tuhan, entah itu ketakutanmu. Kalau kau sering mendengar ketakutanmu, maka apa yang terjadi? Nyalimu itu, imanmu itu akan ciut. Tetapi kalau engkau sering mendengar firman Tuhan, atau sering mendengar perkataan yang kau ucapkan sendiri, misalnya mengenai iman, ya, terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah bukan belum, ya, karena firman Tuhan balik lagi ke Markus 11 yang tadi kita baca, apapun yang kau minta kepada Tuhan, percayalah bahwa kamu sudah bukan belum, ya, menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Itu kebenaran firman Tuhan. Maka balik lagi ke Lukas 17 ini. Jadi bagaimana caranya kita membangkitkan iman kita? Kita memperkatakan apa yang kita ingin lihat. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, seterusnya. Semua yang kita perkatakan, yang kita dengar itu akan merubah apa yang ada di dalam hati kita, ya. Iman kita itu akan tumbuh, dan ketika iman kita tumbuh dan setuju dengan perkataan kita, maka engkau akan melihat mukjizat terjadi. Bom, ya. Itu akan seperti bom yang meledak di area-area kekuasaannya si jahat yang mencengkram, yang menghalangi, misalnya menghalangi keuanganmu, yang menghalangi, yang menggenggam kesehatanmu, itu akan terlepas. Kenapa? Karena firman Tuhan Roma 10 ayat 10, ketika engkau percaya di dalam hati, maka engkau dibenarkan. Ketika engkau mengaku dengan mulutmu, engkau akan diselamatkan. Kata selamat itu bukan hanya selamat masuk surga, Bapak Ibu, tetapi selamat di situ, kata aslinya itu mencakup Injil keselamatan, semua harga yang sudah dibayar Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu termasuk berkat Tuhan, berkat keuangan termasuk di situ, berkat kesehatan termasuk di situ, berkat rumah tangga termasuk di situ, perlindungan Tuhan termasuk di situ, damai sejahtera sukacita Tuhan termasuk di situ. Bapak Ibu, perhatikan betapa luar biasanya, kan, otoritas kekuasaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita ini, ya, sudah mewarisi DNA-nya Allah. Kita sudah diberikan rohnya yang berapi-api ini, ya. Saya nggak akan bisa berkata-kata seperti ini kalau bukan karena Roh Kudus, ya. Rohnya sudah Dia berikan kepada kita, dan bahkan firman-Nya sendiri yang sudah Dia berikan kepada kita. Kurang apa sih kita jadi anak-anak Tuhan? Kita seharusnya bangkit berkuasa, ya kan? Bahkan dikatakan seluruh ciptaan Tuhan itu sedang menanti-nantikan bangkitnya manifestasi anak-anak Allah. Manifestasi anak-anak Allah itu seperti apa sih? Ya, ketika anak-anak Allah sadar akan potensinya, sadar akan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita mengambil otoritas itu, kuasa yang Tuhan sudah berikan, dan menghidupinya, Bapak Ibu, ya, kerajaan kegelapan akan gemetar, ya kan? Kita akan bangkit membawa kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Setidaknya dalam hidup kita dulu, ya kan? Dari dalam rumah tangga kita. Saya pernah menyaksikan bagaimana ketika 5 tahun yang lalu, ya, bahkan keluarga saya amburadul, ya kan, rumah tangga saya amburadul, keuangan saya amburadul. Tetapi hari ini saya bisa menyaksikan ketika kita bangkit, ketika kita membawa kerajaan Allah, membawa surga itu,
datang ke bumi. Bukankah seperti itu? Apa doa Bapa kami? Apa isi doa Bapa kami? Nanti deh ya, waktunya sudah habis. Nanti saya akan bagikan ya tentang isi doa Bapa kami. Setiap kata-katanya itu ada maknanya Bapak Ibu. Ketika engkau paham ini ya, sebetulnya firman Tuhan itu nyambung semua. Entah engkau ambil dari kitab Kejadian, dari kitab manapun ya, firman Tuhan itu konsisten, semua saling mendukung. Itu membuktikan bahwa penciptanya itu adalah Roh Tuhan sendiri ya kan, yang menginspirasi para rasul menuliskan firman itu ya kan. Luar biasa Tuhan kita itu, tidak ada duanya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar. Kami mengucapkan syukur betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Siapa sih Allah yang seperti Engkau? Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang mengangkat kami, menjadikan kami anak-anak-Mu untuk mewarisi kerajaan Allah, untuk mewarisi kuasa-Mu, untuk mewarisi segala sesuatu bahkan yang baik di dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Bapak Ibu, mungkin saya tergesa-gesa membagikan firman. Ya ada banyak sekali yang saya mau bagikan mengenai iman ini ya. Karena Anda itu tidak akan bisa hidup berkemenangan tanpa iman ya. Doa-doamu juga tidak akan menjadi doa-doa yang powerful kalau engkau tidak mempraktekkan iman ini. Oke, saya akan berdoa-doa berkat. Bapa di surga, hamba-Mu membawa umat-Mu pagi hari ini ke hadapan-Mu. Kiranya bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkanlah berkat Tuhan hari ini kepada setiap umat-Mu yang ada di live streaming ini. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah di dalam keluarga-Mu, di dalam rumah tangga-Mu, di dalam pekerjaan-Mu, di dalam usaha-Mu, di dalam toko-toko-Mu, di dalam segala sesuatu yang Kau kerjakan di dalam kebenaran. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan menyertai Engkau, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu saat ini. Segala kekhawatiran, segala kesusahan, roh depresi, roh ketakutan, kecemasan, saya hati keluar semua sekarang. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Biarlah sukacita surgawi, damai, sejahtera Tuhan mengalir sekarang, mengalir terus ya. Kasih Tuhan yang memeluk engkau sekarang, menyembuhkan setiap luka-luka di hatimu, luka batinmu disembuhkan oleh kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang sama saat ini menyembuhkan sakit penyakitmu. Bapak Ibu terima saja ketika saya berdoa ini, ada kuasa Tuhan yang mengalir ya. Kuasa Tuhan saat ini mengalir, menjamah semua bagian tubuhmu yang sakit. Sekarang saya perintahkan sakit penyakit pergi semuanya. Sekarang roh sakit penyakit pergi semuanya dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Engkau tidak boleh lagi ada di dalam tubuhnya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Karena kesembuhan adalah roti bagi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit-sakit persendian, yang sakit-sakit yang sakit-sakit tulang ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah kecelakaan, kemudian kau mengalami sakit, entah itu sakit tulang ya, sakit nggak bisa gerak. Sekarang saya berdoa ya, darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk kecelakaan, kutuk sakit penyakit, kutuk penderitaan saat ini sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh kutuk, bahkan roh maut,
roh kecelakaan saat ini juga saya usir keluar semuanya. Keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir, menyembuhkan engkau sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua syaraf-syaraf yang sudah mati sekarang disembuhkan oleh kuasa Tuhan, dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, engkau terima kesembuhan itu sederhana. Kau hanya perlu mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya terima kesembuhan saya. Imanmu lah yang akan menarik kuasa Tuhan ya. Sekarang saya sudah melepaskan kuasa Tuhan itu untuk Bapak Ibu semua. Engkau yang sakit lambung saat ini jadilah engkau bebas. Roh kekhawatiran, kecemasan keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sekarang enak, sakit di kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit persendian tubuh sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang engkau mulai bangun ya, kalau yang nggak bisa digerakkan kakinya, tangannya, mari bangkit, mulai gerakan ya. Itu adalah langkah imanmu ya. Imanmu lah yang menarik kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih untuk lawatanmu atas setiap umatmu yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir terus ya. Bapak Ibu, kalau yang mau didoakan secara khusus, saya membuka kesempatan. Engkau harus klik tombol tamu, harus tuliskan di komentar. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua, mari sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, kita punya Tuhan yang besar ya. Pujian ini luar biasa. Kita punya Tuhan yang besar, lebih besar daripada masalahmu ya. Jangan besar-besarkan masalahmu. Kalau mau membesar-besarkan, kita besar-besarkan Tuhan kita, karena Dia memang lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan. Kita memang punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menerangi. Imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, mampu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, mampu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Imanku bersepakat percaya janji-Mu ya Tuhan. Iman kami bersepakat dengan rancangan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan, rancangan kemakmuran, rancangan kesehatan. Kami setuju, kami tolak semua sakit penyakit, kami tolak semua kemiskinan, kebangkrutan, kegagalan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Mereka tidak akan punya kuasa di dalam hidup kami. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, mampu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan darimu. Darimu. Di dalammu. Haleluya. Kita semua terima kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Glory, glory, glory be to God in the highest. Oke, Bapak Ibu ya, saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit yang mau didoakan ya. Ya, oh ya saya tadi lupa ya, saya kesaksian mengenai orang yang sakit yang didoakan sembuh ya. Kemudian mungkin ya waktu berlalu dia sakit lagi, kemudian menjadi tidak percaya. Itu sebetulnya Bapak Ibu ya, saya harus jelaskan sedikit ya. Ketika kita menerima kemenangan kita dari Tuhan, entah itu ya berkat Tuhan, berkat keuangan, atau kita menerima kesehatan, Bapak Ibu, engkau dan saya itu harus paham kita itu selalu ada di dalam peperangan. Entah engkau percaya nggak percaya, entah engkau melihat nggak melihat, entah engkau ngerti atau nggak ngerti, kita selalu ada di dalam peperangan dengan kuasa-kuasa jahat. Ketika engkau mendapatkan kesehatan itu, si jahat itu ya nggak suka ya kan, dia akan selalu mengintimidasi. Caranya intimidasi gimana? Rasa-rasanya saya masih sakit kok. Nah, saya kasih contoh ya mengenai sakit lutut saya ya. Dulu itu kan saya sudah pernah jelaskan, lutut saya itu sakitnya luar biasa ya. Udah gitu disuntik yang mahal. Tahu kan Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta pasti tahu. Sekali suntik berapa duit gitu ya. Saya nggak mau expose ya. Dan itu nggak sembuh Bapak Ibu. Ya mungkin hanya sugesti aja mungkin ya beberapa hari ya.
dan itu pun nggak sembuh. Dan waktu itu saya diizinkan Tuhan pindah negara, dan saya harus nyetir karena di luar negeri itu kemana-mana harus nyetir. Kalau nggak nyetir ya gimana gitu ya. Dan saya harus mengunjungi mama saya yang tinggalnya 1,5 jam kurang lebih dari tempat saya. Bolak-balik itu 3 jam Bapak Ibu. Lutut saya sakitnya tambah sakit luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kembali lagi saya memperkatakan itu ya. Memperkatakan. Ya sudahlah, nanti jadi khotbah lagi. Tetapi ya kesaksian saya sembuh lah ya. Akhirnya suatu hari sembuh. Lutut saya itu dua-duanya sembuh total ya. Sekali lagi karena firman Tuhan itu Markus 11 ayat 23 sampai 24. 22 sampai 24 itu ya. Jadi saya sembuh lutut saya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Terus coba-coba lagi si jahat itu. Coba-cobanya gimana? Kasih rasa sakit dikit. Rasa-rasanya sakit deh. Nah, Bapak Ibu jangan setuju. Jangan bilang, nggak betul kesembuhannya, saya sakit lagi. Jangan bicara seperti itu ya. Yang saya temui yang saya doakan sembuh ya. Udah gitu dia ketika beberapa waktu ya saya tanya, saya pengen tahu kabarnya gimana. Nyeri lagi, nyeri lagi. Ya itu medan peperanganmu. Jangan setuju dengan sakit penyakitmu. Apakah mereka itu tidak coba-coba sama saya? Coba-coba juga. Karena selama kita jadi anak Tuhan, selalulah dicoba-coba ya sama si jahat. Caranya gimana? Kasih sakit yang sedikit, kasih. Rasa-rasanya mulai sakit. Nah, apa yang saya perkatakan? Hai sakit penyakit, engkau nggak punya kuasa lagi dalam tubuh saya. Keluar, saya sudah sembuh. Engkau itu harus ngotot sama seperti itu ya. Ngotot mempertahankan berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jangan dilepaskan. Dilepaskannya gimana? Ketika engkau setuju. Iya sakit loh, gak betul. Kemarin disembuhkan Tuhan. Ya memang sempat sembuh sih. Kemarin doa udah sembuh, tetapi toh buktinya sekarang sakit lagi. Jangan ngomong begitu Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu ngomong begitu ya sakit lagi. Oke ya, saya akan berdoa. Air minum Bapak Ibu. Kalau engkau mau didoakan, air minummu dan minyakmu ya. Mari pegang minyakmu itu di tanganmu seperti ini. Dan air minummu, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami membawa air dan minyak ini ke hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan air dan minyak di tangan kami ini, sehingga air dan minyak ini menjadi sarana bagi Engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di tengah-tengah kami. Menyembuhkan yang sakit, menghancurkan, mematahkan semua pekerjaan si jahat. Setan-setan akan lari, mukjizat akan terjadi, terobosan kemenangan akan terjadi lewat air minum ini dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu, sekali lagi ketika Engkau minum air yang sudah didoakan, ataupun mengoleskan minyak yang sudah didoakan ini, pakai faktor yang nggak boleh hilang ya, hukum roh yang penting ya, yang tidak boleh hilang ini. Hukum apa yang barusan kita bahas? Hukum iman itu dipraktekkan ya Bapak Ibu. Oke, tadi rasa-rasanya ada yang mau didoakan ya. Bapak Ibu yang mau didoakan, mohon boleh tuliskan kembali dan klik tombol tamu ya. Kalau mau didoakan secara khusus, sebetulnya nggak perlu sih didoakan secara khusus. Tetapi ada orang-orang yang memang biasanya sih bermasalah. Maksud saya bermasalah, bukan bermasalah apa ya. Ada hal-hal misalnya yang belum beres dalam hatinya, yang perlu dikonsultasi ya. Memang butuh waktu lebih lama. Tetapi nggak apa-apa ya Bu Esther. Masih punya waktu kah? Oh hari ini mau Imlek kan ya?
Pada sibuk masak-masak ya? Oh ya sudah kalau gitu besok Imlek. Ya sudah, Bapak Ibu, saya masih membuka kesempatan bagi yang mau didoakan ya. Em, saya rasa saya nggak sibuk banget, Bu Esther juga nggak sibuk banget kan? Ya kalau sempat hari ini kita doakan ya Bapak Ibu. Kalau yang sakit boleh tulis, maksud saya begini, boleh langsung hubungi nomor HP saya ya, nomor HP saya, atau bisa lihat di profile TikTok saya itu ada nomor HP saya, bisa chat WA di situ untuk yang sakit ya. Untuk khususnya yang sakit, kalau yang pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, saya undang untuk ikut live doa saya. Nah, nomor saya Bapak Ibu ya Pak Willem ya. Untuk Ibu Vera, kata Ibu Vera nanti nunggu balik ke Surabaya ya. Jadi utang saya mau mendoakan dibayarnya nanti, kata Bu Vera, nanti kalau dia balik ke Surabaya karena dia masih sibuk di Balikpapan. Ya Bapak Ibu bisa catat nomor HP saya 0823 15 99 2960. Sekali lagi saya ulang, 0823 15 99 2960. Ini nomor khusus untuk pelayanan doa kesembuhan ya Bapak Ibu. Bisa catat. Terima kasih Kakak Wirawati yang sudah menyematkan. Betul ya, terima kasih ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, selamat merayakan Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakan. Semoga tahun yang baru ini diberkahi dengan damai sejahtera, dengan sukacita, ada pemulihan rumah tangga ya Bapak Ibu. Karena kalau engkau ada berkat tetapi rumah tanggamu itu kayak kompor gitu, nggak enak, tetap ya diberkati rumah tanggamu, dipenuhi dengan kasih Tuhan ya, menyatukan ya, ada sukacita, damai sejahtera ketika engkau rukun rumah tangga. Berkat keuangan itu, percayalah, itu juga akan mengalir di dalam rumah tanggamu, diberkati berlimpah-limpah di Imlek ini ya. Walaupun apapun keadaan ekonomi, percayalah ya, kita ini hidup di alam supernatural ya. Kita mewarisi hukum-hukum supernatural dari Tuhan, dan kita juga mewarisi penyediaan supernatural daripada Tuhan, kesembuhan supernatural, penyediaan berkat yang supernatural daripada Tuhan. Jadi jangan andalkan apa yang kelihatan, jangan andalkan kedua tanganmu ya. Oke, kalau gitu saya rasa saya cepet-cepet, kayaknya banyak yang mau Imlekan Bu Esther. Ya kan? Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semua untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Ya. Dadah.